Hai, selamat siang, how are you? This is akhirnya tiba juga ya waktunya untuk sharing with you on live seminar, okay? Lagi-lagi, my name is Han Budiono, thank you for being with us. This seminar is about leadership di masa sulit. Ya, kita semua mengalami masa sulit ya saat ini. Banyak yang mengalami masa sulit, mudah-mudahan sih Anda enggak, tapi banyak orang sedang mengalami masa sulit sekarang. Ya karena ada COVID-19, kemudian ada social distancing, ada basically soft lockdown yang membuat banyak bisnis mengalami perubahan ya. Baik itu perubahan positif, kalau kita pas jualannya antiseptik dan dan tisu toilet, I think we are in a positive side of the business, but some of my clients melaporkan terjadi perubahan yang kurang baik gitu ya. Kurang baik penurunan omset, penurunan moral karyawan dan seterusnya. So hopefully this session will be helpful for us. Mudah-mudahan kita bisa membahas banyak hal yang membuat kita kesulitan dan kita akan coba sama-sama mencari jalan keluarnya. Okay? So thank you bagi yang sudah bergabung. I think I'm trying to wave to you. Okay, how are you? Okay, apa kabar? Thank you for joining us. Okay. First of all guys, ada 7 poin yang akan saya bahas hari ini. Akan kita bahas satu persatu ya. Jadi topik besar kita adalah leadership di masa sulit. Dalam hal ini dalam situasi COVID-19 ini, okay? It's a bit tricky here. Okay, first of all, what to do? Ya, apa yang kita lakukan? First of all, kita harus mengakui bahwa ini ada masalah. Okay, first of all itu perlu kita camkan bahwa ini ada masalah. Okay, menutupinya tidak akan menghilangkan masalah. Kemudian kita bilang enggak lah, sebentar lagi juga hilang, sebentar lagi juga tidak akan menghilangkan masalah. Karena masalah ini bisa panjang. Okay? Official soft lockdown adalah 2 minggu, tapi I think bisa 2 bulan, bisa lebih dari itu. Okay? If you are penggemar sepak bola, ini sudah 2 minggu tanpa sepak bola karena semua liga utama Eropa sedang suspend ya, sedang menghentikan pertandingan karena mencegah penyebarannya lebih parah lagi. Dan ketika ditanya sampai kapan, ya nggak ada yang tahu sampai kapan. So I think first of all we have to admit bahwa this crisis might be long. Kita berharap ini cepat, tapi we have to admit that it's gonna be long. Okay? Positive thinking tetap perlu, tapi bukan berarti kita tidak mengakui adanya masalah ini. If your business in trouble, then it's in trouble. Now we have to find out the solutions. Okay? Hal kedua yang kita perlu bahas adalah economic effect atau efek ekonomis dari bisnis kepada bisnis kita. Efek ekonomis dari situasi COVID-19 ini kemungkinan akan lebih parah ketimbang efek medisnya. Oke, saya tidak bermaksud insensitif ya, saya ikut bersimpati terhadap yang sakit, kemudian bahkan ada yang sampai meninggal dunia gitu ya. So I'm very sorry about that, dan saya ikut bersimpati dan mudah-mudahan kita semua cepat sehat dan cepat diperbaiki kondisi ini. So tapi kita perlu pahami bahwa efek atau krisis ekonomis, efek ekonomis dari kondisi ini kemungkinan akan lebih parah daripada efek medisnya, dan we need to, karena begini, COVID-19 akan ketemu solusinya, oke? Sama seperti dulu ada SARS, ada MERS, ada flu burung, flu babi, oke? Yang sempat heboh, akan ketemu solusinya. Oh, by the way, thank you darling. Nah, ini enaknya working from home, oke guys. Thank you darling, I love you. I love you. Oke, bye. Lagi enak-enaknya seminar dibawain coffee gitu ya. Ini gelasnya Action Coach lagi. It's a really good cup of coffee, okay? So working from home is really nice. Okay guys, sampai di mana tadi? Gara-gara kopi kita jadi lupa. Ya, sebentar saya tak minum kopi dulu ya. Oke, efek medis dan efek ekonomis.
efek medis dari COVID-19 akan segera ketemu solusinya. Ya, hari ini para ahli sedang menemukan, bekerja keras menemukan antivirusnya, kemudian vaksinnya, kemudian obatnya dan seterusnya. Dan sama seperti penyakit-penyakit pandemik yang sebelumnya seperti SARS, MERS, kemudian flu burung, flu babi, dan banyak hal yang sebelumnya terjadi. Tidak mengurangi rasa hormat dan rasa simpati saya ketika virusnya sudah ketemu dan penyakit ini berlalu, kita akan lupa tentang COVID-19. Kita akan lupa. Sama seperti sekarang, sebagian dari kita sudah lupa terhadap flu babi, flu burung. Kita banyak yang udah lupa terhadap SARS dan MERS. Bahkan HIV, HIV, dan AIDS juga banyak orang sudah nggak terlalu membahasnya lagi. Dan COVID-19 akan seperti itu. Jadi efek medisnya mungkin beberapa bulan lagi akan hilang. Tapi efek ekonomisnya, efek terhadap bisnis, efek finansialnya can stay longer. Bisa berjalan lebih lama, jauh setelah penyakit itu hilang. Kita masih dalam krisis ekonomi atau krisis bisnis kalau kita tidak bertindak dengan cepat, kalau kita tidak bertindak dengan benar. Alright, so sekali lagi saya turut bersimpati terhadap korban dan yang sedang dirawat karena COVID-19, dan hopefully mereka cepat sembuh dan hopefully semuanya membaik. Tapi saya seorang business coach, saya bukan seorang praktisi kesehatan, maka tugas saya adalah membantu Anda dari segi bisnis, dari segi ekonomis, karena that can be really worse. Okay? So how to fight back? Bagaimana menghadapinya? Ini yang kita mau bahas. Alright? Ya, ada beberapa yang baru bergabung. Silakan ketik bidang bisnis Anda kalau perlu, dan kalau memang ada pertanyaan atau permasalahan bisnis, saya nggak janji bisa jawab semuanya karena teksnya jalan dengan dengan cepat sekali. But if ada waktu, kita akan coba bahas. And ya, please let me know apakah Anda berada di bisnis apa dan seperti apa kondisi Anda saat ini. Okay? Right. Yang pertama tadi kita udah bahas, kedua kita udah bahas economic effect. Mari kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga kita bahas tentang how to fight back this economic setback. Okay? Well, nggak ada jalan lain. Plan, review, change. Okay, Anda boleh tulis ini kalau Anda mau. Plan, review, change. Plan, review, change. Plan, review, change. Plan, review, change, dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Panik nggak akan membantu Anda. Khawatir nggak akan membantu Anda. Just because Anda lebih khawatir nggak membuat masalahnya lebih kecil. Okay? So during panic you have to plan. You have to plan sehingga bagaimana mengatasi ini. Dan kenapa dibilang plan, review, change, plan, review, change? Karena masalahnya, COVID-19 kan baru sekali dan banyak orang nggak tahu, dan itu pun sebatas apa yang diketahui sampai saat ini tentang sifat-sifat penyakitnya dan seterusnya. Akan tetapi kan bisa berkembang jadi sesuatu yang lain, gitu ya. So dengan adanya seperti itu, berarti kondisi ekonomi juga nggak pasti. Ada yang bilang lockdownnya 2 minggu, ntar tiba-tiba jadi 2 bulan, jadi 6 bulan, dan sometimes, kita nggak tahu apa yang terjadi 2 bulan ke depan. Kadang-kadang 2 minggu ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi, gitu ya. Jadi I think kalau dulu kita bikin plan itu bisa plan 1 tahunan, kemudian kalau orang lebih disiplin sedikit kita bisa bikin 90-day plan. I think dalam situasi COVID ini kita perlu bicara jauh lebih fleksibel dan lebih dinamis. I think plan itu mesti direview dan di-change setiap minggu karena kondisi bisa berbeda. The way you market, the way you sell, the way you contact your market must be reviewed every week. This is lebih krusial bagi Anda yang punya coach. I don't know how to put it more bluntly. Hari ini lebih krusial untuk sering kejar coach Anda, untuk sering koordinasi coach Anda, kemudian sering diskusi dan bikin plan dengan coach Anda, dan tidak terlalu sakit hati kalau plan Anda meleset, salah, dan harus diulang lagi. Well, karena this is the time when you have to have plan, tapi sayangnya plannya nggak bisa long term karena mata kita, pandangan kita terbatas kepada short term. So you have to review and change the plan pretty often. Nah, bagi Anda yang sudah biasa bikin plan, berarti tinggal ditingkatkan intensitasnya aja. Nah, bagi Anda yang belum biasa bikin plan, well, you need to start, my friend. You need to start. Anda mesti mulai. Saya nggak melihat, first of all, dalam kondisi normal pun, bukan krisis, ya normal.
Saya nggak melihat dalam kondisi normal pun orang bisa sukses tanpa business plan yang betul. Ya mereka bisa go with the flow, bisa jalan apa adanya, tapi saya nggak melihat orang bisa sukses tanpa business plan yang baik. Dalam kondisi normal loh ya. Nah, apalagi sekarang dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi crisis. Well, you have to plan. Okay? Dan start planning your marketing, start planning your sales, start planning your team building, start planning your strategy in a normal basis and abnormal. Start planning, so you have to understand bahwa kondisi bisa berubah setiap saat. Yap, right. Oke, selamat datang lagi kepada teman-teman yang baru join. Well, hopefully this is useful for you. So, kita ada di poin ketiga sekarang, plan, review, and change. And we still have few more points to go, okay? If you have questions, kalau punya pertanyaan Anda bisa type in. Saya nggak janji bisa baca semuanya karena teksnya jalan cukup cepat. Tapi hopefully saya bisa address dengan lebih baik lagi. Okay? So, plan, review, change. Apa lagi? Well, in this time, we have to play differently. In this time we have to play secara berbeda dan secara, situasinya berbeda, nggak bisa bermain dengan yang sama. Ketika kita masih ngotot main dengan cara yang sama dan akhirnya bisa berbalik jadi senjata makan tuan buat kita. Saya kasih beberapa poin. Saya ingat tahun 2013 yang lalu, ketika saya training di Berlin, di Jerman. Ya, sebagai seorang action coach kan kita tiap tahun training ya. Kadang ada di Berlin, kadang di Barcelona. Tahun lalu ada sebelumnya di Afrika Selatan. I think next year ada di Brazil. I don't know, mungkin di cancel Agustus ini karena ada travel warning. But hopefully next year we can go to travel again. Tapi ini cerita tahun 2013 di Berlin. Kita 3 hari training di sana dan salah satu trainer saya adalah Bruce Dickinson. Ya, bagi Anda yang penggemar musik heavy metal, ada nggak di sini penggemar musik heavy metal? If you understand heavy metal, Anda tahu band yang namanya Iron Maiden. Iron Maiden, nah vokalisnya adalah Bruce Dickinson yang sekarang usia udah 50 lebih. Dan itu adalah seorang pebisnis sekarang dan beliau training, salah satunya adalah trainer kami di Berlin 2013 yang lalu. Oke, so basically kita ya training biasa lah, dia sharing tentang bagaimana Iron Maiden sukses dan seterusnya. Satu poin yang, dan itu trainingnya panjang, saya nggak mungkin ceritakan semuanya, tapi ada satu poin yang saya ingin sharing kepada Anda hari ini. Saya tanya sama Bruce, kan sekarang lagi marak pembajakan nih. Ya kalau dulu kan artis bikin album jual kan, jadi kan dapat uangnya dari situ. Dan saya bilang, Bruce, sekarang lagi marak pembajakan. Jadi orang kalau download, ya kalau legal kan pakai I don't know, Spotify atau iTunes atau segala macam. Tapi tanpa itu pun ya musik kan dibajak. So how do you menyikapi hal ini? Ya jadi kan sekarang bagaimana caranya? Okay? Dan dia cerita begini, Han. Dan dia ngomong bukan kepada saya aja, kepada seluruh coach yang ada. Guys, dulu tahun 70-an setiap kali kita mau bikin album, setiap kali kita mau rilis album baru, kita akan bikin konser untuk mempromosikan album tersebut. So we hire a big stadium, kita akan hire a big stadium yang besar di mana kita akan main band di sana, kita akan konser, dan 2 hari sebelumnya saya akan hire anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah itu untuk berdiri di perempatan-perempatan jalan di kota tersebut untuk bagi-bagi souvenir, bagi-bagi kaos. Dan anak-anak itu akan teriak, free Iron Maiden shirt, free Iron Maiden shirt, free kaos gratis, kaos Guns Iron Maiden. Dan begitu orang sambut kaosnya akan bilang, Sabtu ini akan ada konser, please attend. Free shirt, good concert, please attend. So basically mereka sebar kaos itu untuk promosi akan konsernya, dan di konsernya mereka akan nyanyi selama 90 menit biasanya, kemudian gila-gilaan di sana, dan mereka akan bilang buy our record, beli record kita, limited edition, collection, bla bla bla, saya tanda tanganin dan seterusnya. So mereka pertama kali sebar kaos gratis, bikin konser yang untungnya ya lumayan lah, nggak bagus-bagus amat, dan untung berikutnya adalah keuntungan utamanya ada dari jualan rekor, jualan rekaman. Tapi hari ini dia bilang, karena pembajakan begitu marak, kalau dulu saya jual kaos, kasih kaos gratis supaya bisa jualan musik,
Sekarang saya kasih musik gratis. Free download, free download, free download. Supaya bisa jualan kaos. Dan supaya bisa konser. You know what I mean? So, if I insist, kalau saya ngotot pakai cara lama, sebar-sebar kaos gratis dan cari duit dari musik, then I'm gonna be dead soon. So now my money is from sponsorship, from iklan, from bla bla bla. Tambang emas kita yang tadinya tambang emas, yaitu jualan musik. I give it away for free. So different condition, different solution. So hari ini different condition dan different solution. Contoh yang lebih dekat lagi, oke? Okay? Kalau bicara pandemik ya, penyakit pandemik, hari ini kan COVID-19. Tapi beberapa waktu yang lalu kita pernah ingat ada flu burung juga, betul? Dan saya ingat sekali flu burung itu menghantam Hong Kong dan China. Dan ketika ada liputan di TV ketika Chinese New Year, kalau di Indonesia kan kita Lebaran mau nggak mau suka nggak suka ya, ada tradisi makan ketupat gitu ya, yang ngerayain Lebaran juga makan, yang nggak ngerayain Lebaran juga karena ada tradisi ikutan makan ketupat kan begitu ya. Nah kalau di Cina dan di Hong Kong dan sekitarnya, malam tahun baru atau Imlek, Chinese New Year ya, mereka makan makanan yang khas. Salah satunya adalah ayam rebus putih ya, yang mungkin Anda pernah lihat di sini juga ya, ayam yang direbus putih lalu dimakan pakai kecap asin dan daun bawang dan seterusnya. Oke? Ketika ada wabah flu burung, well, nobody sell it. Nggak ada orang bisa beli ayam, nggak ada orang bisa jual ayam karena semua ayam sedang dikarantina atau dimusnahkan karena ada flu unggas atau flu burung. So basically sektor itu yang dimananya tiap tahun biasanya orang restoran ya, biasanya panen dengan ayam panggang dan ayam rebusnya. Well, this year they didn't make any money, they lost money because of that. Then most of them, sebagian orang go bankrupt karena hal tersebut. Alright? Tapi ada satu interview dari, ketika saya lupa namanya, ada satu restoran yang bertahan hidup, dia bilang, well, karena saya nggak bisa jual, dan ini ada restoran yang sudah jual ayam dari kakeknya, jadi ini generasi ketiga ya, kakeknya, ayahnya, kemudian dia yang di interview nih, dia bilang, well, our restaurant has been flourishing for 70 years, selama 70 tahun terakhir kita terkenal jual ayam dan pelanggan kita beli ke kita karena ayam, but today, this year, karena sedang masalah dan we change our strategy, we sell snacks, we sell a New Year souvenir, we sell a lot of things, not chicken, we say. No, kamu nggak gengsi nggak apa, bukan masalah gengsi. Of course kalau sedih ya ada sedihnya, dia bilang, karena ini sudah 3 generasi, but business must be think carefully, must be thought carefully, and I don't think it's wise to sell chicken. Saya nggak yakin ini bijak untuk tetap ngotot jualan ayam pada saat lagi ada flu burung seperti ini. So I think perubahan paradigma dan perubahan pola pikir perlu dilakukan. Lagi-lagi if you're not sure bagaimana merubah, I'm always available to discuss ya. Anda bisa, in fact, jadi Anda bisa selalu diskusi dengan saya atau Coach Humphrey atau Coach yang lain dan kita cari jalan keluarnya seperti apa. In fact, as you probably know, kita sedang adakan banyak konsultasi untuk bisnis-bisnis yang sedang kesulitan saat ini. So if you are I'm sorry to say it, if you are in trouble right now and you don't know what to flip, how to flip, then call our team, telepon tim kita dan coba kalau masih ada waktu kita akan jadwalkan session with you. Of course, virtual session seperti ini karena kita nggak boleh ketemu ya, social distancing saat ini, right? Oke, welcome lagi kepada teman-teman yang baru datang. Oh, ada Pak Yuwono di sini. Oke, welcome Pak Yuwono. Coach Yepe. How are you, Coach? Glad to have you in our room. Selamat siang Bu Sofia. Oke, a lot of familiar names joining. Good. Alright, kita udah bahas ya tadi ya. Kalau ada pertanyaan nanti tolong diketik. In fact, boleh nggak saya minta tolong sama Anda untuk supaya saya tahu apa yang Anda pelajari, of course. Nanti setelah selesai seminar ini, tolong post something, kemudian tag
@Bara Coaching yang tag Han.Budiono dan kasih tahu saya what is your top lessons dari pelajaran kita hari ini. Dan kalau ada pertanyaan Anda boleh ajukan juga. So in next seminar I will coba bahas tuh gitu, right? So post a picture of you doing whatever you want, tag me and tag Bara Coaching, kemudian your top lessons dari sesi kita hari ini, Oke, poin kelima, mentality of leaders, mentality seorang pemimpin. Ada peribahasa yang mengatakan kualitas kepemimpinan itu diuji justru saat-saat ini, justru saat sulit. Kalau saat mudah ya semuanya bisa mimpin. Ketika ekonomi sedang gampang, well, even a fool can sell things and become rich. Tapi yang namanya bisnis itu kan olahraga intelektual, olahraga strategi, pemikiran, planning dan seterusnya. Ya inilah saat-saatnya di mana ketahuan mana pebisnis yang betul, mana pebisnis yang hanya hoki aja selama ini. Mana pemimpin yang besar, mana pemimpin yang ya sebetulnya biasa-biasa aja tapi karena situasinya baik jadi tidak bisa tidak kelihatan. So, mentality of leaders is most important di saat-saat krisis seperti ini. Dan ini diuji saatnya, Lead, pimpin. Lead, train, engage. Lead, train, engage. Lead, train, engage. Oh, Coach Johannes Poli give me a fist bump, alright? Hey Coach, next time saya ikut seminarnya Anda juga ya kalau gitu ya. Alright, so mentality of leaders diuji saat ini. Lead, be seen. Sebagai seorang pimpinan, Anda harus terlihat di depan. I know you're stressed. Saya tahu Anda stress. Well, kalau nggak bohong aja karena ya, jadi karena banyak orang telepon ke saya, beberapa masih biasa, beberapa sambil nangis dan this is a stressful situation. I know you're stressed. Tapi itu bukan alasan untuk ngumpet, nggak nemuin anak buah Anda, nggak ngadakan meeting, nggak adakan training. No, you have to be seen. The quality of leaders ditentukan saat ini. Be in front of your team. Kalau nggak bisa fisik, virtual seperti ini, ada Zoom, ada Skype, ada WhatsApp video call, whatever it is, you have to be seen, my friend. You have to lead. This is the time where people needs to be inspired. You have to be positive. Bukan pura-pura positif. Akui, seperti poin pertama saya tadi ya, akui bahwa sedang ada masalah, akui cash flow bermasalah, akui penjualan menurun. That's a big problem, that's a huge problem, yes. You have to admit it, but be positive. Show them that you are strong. Show them that you have plan. Tunjukkan mereka bahwa yes, the situation is bad, but I have plan. Dan saya akan memimpin Anda sekalian untuk lewat dari badai ini. This is the time if you want to be a good leader. Next week or so, mungkin bukan next week, next month or so, I'm gonna run a 2-day workshop online about leadership on crisis. So if you need to be, more details, if you need more knowledge and wisdom on how to lead in crisis, then contact my team and join my 2-day workshop online. So, tapi it's a time of the year where you have to be strong, you have to be seen. At least be calm. Kalaupun belum bisa positif dan inspirational, at least you need to be cool and calm and confident bahwa this is a not ideal situation, but you have to be calm and show your people that you have plan to get out of it. Sebentar, saya taruh coffee saya. This coffee is once again from my wife, from my beautiful wife. Enaknya working from home, gitu bisa dibikinin kopi. Let me finish this and we talk again. Right. I'm wearing this shirt. Real Madrid shirt. First of all, I'm a fan. Saya pendukung Liverpool dan Real Madrid. And by the way, weekend without football is so boring. But anyway, bukan itu alasan saya pakai shirt kita hari ini. Ini adalah shirt musim ini, adalah jersey Real Madrid musim ini yang di launching musim ini, dan ketika di launch, I'm very excited about this shirt. Why? Satu, karena saya seorang fan, tapi yang kedua ada filosofi di baliknya. Tahun sebelumnya, Real Madrid was having very difficult times. Real Madrid kehilangan dua sosok berpengaruh pada saat bersamaan. They lost Cristiano Ronaldo,
Cristiano Ronaldo left to Juventus. Dan at the same time, jadi Cristiano Ronaldo bagi Anda yang bukan penggemar bola, let me explain a little bit. Ini orang yang mencetak 70%, 80% bahkan dari gol kemenangan Real Madrid. Whenever Ronaldo on field, they win. Kalau dia lagi cedera atau lagi ngambek, well, Madrid have difficulties and most probably they will lose. Okay? And they lost Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo setelah 9 tahun ada di Madrid, pindah ke Juventus. To make things worse, beberapa pekan sebelumnya they lost also Zinedine Zidane, coach Zidane. Zidane adalah coach Madrid saat itu yang membawa Madrid juara Liga Champions 3 kali berturut-turut. Jadi total 13 kali kemenangan, tapi 3 kali berturut-turut diraih bersama di dalam Zidane. Oke, ada pertanyaan nanti saya jawab ya Bu Jessica ya sebentar lagi. Di bawah Zidane dan sepanjang sejarah hanya Real Madrid dan Zidane yang bisa juara 3 kali berturut di Liga Champions. Liga Champions adalah pertarungan para juara Eropa. Memenangkannya aja udah sulit gitu ya. Sebagai gambaran, Manchester United di bawah Alex Ferguson selama 26 tahun hanya mampu menang 2 kali selama 26 tahun. So, this time Zidane win it 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun berturut-turut. So, this is huge. And di tahun yang sama mereka kehilangan Ronaldo and Zidane at the same time. It's like your business pada saat bersamaan kehilangan pelanggan terbesar Anda dan salesman terbaik Anda at the same time. Well, COVID atau nggak COVID, sorry ya, dalam kondisi nggak krisis pun, that's, man, you know what I mean? Alright, dan tahun lalu Real Madrid yang adalah salah satu tim terbaik di dunia bermain sangat limbung, bermain sangat kebingungan karena kehilangan 2 tokoh utamanya ini dan they play. Saya sebagai fan sangat sedih karena mereka bermain kayak amatir yang you know like baru belajar aja. Padahal tahun sebelumnya waktu masih ada Zidane dan masih ada Ronaldo, they are luar biasa. So hampir sama seperti bisnis hari-hari ini yang lagi jos-josnya gitu ya, ada gereng-gerengnya, tiba-tiba lockdown and hilang 60%, hilang 70%. So, it's the same time, right? So, apa hubungannya dengan jersey yang saya pakai hari ini? Awal tahun lalu, awal musim ini berarti Real Madrid kan setiap tahun kan launching jersey baru of course. Dan mereka launching this jersey, okay? Warna putih karena warna kebanggaannya Madrid adalah putih dengan corak emas ya kan Adidas yang bikin di sini. So everything is gold and sponsor is gold everything. Nah, dia bilang warna emas ini dipilih dengan filosofi bahwa yes, kita having a bad year, kita mengakui bahwa tahun ini atau tahun lalu Real Madrid bukan Real Madrid yang Anda lihat, bukan nggak pantas kita melihat Madrid yang seperti itu. But we're back with our golden standard. Dengan standar emas kita, we're gonna win back, we're gonna fight back, we're gonna show the world who Real Madrid is. Kita akan tunjukkan siapa sebenarnya kita. Kita ini punya filosofi mental emas. Kemarin lagi tahun yang jelek aja, but we'll fight back because we are Real Madrid. And this shirt melambangkan hal tersebut. Warna emas di shirt ini melambangkan hal tersebut. Wow, saya bilang ketika saya lihat iklan itu, I'm buying it. Nah, saya langsung ke toko Adidas pada waktu itu dan belum masuk dan I find it online. Akhirnya I import it langsung ke sumbernya because not only because I'm a fan of Real Madrid, but I'm a fan of that philosophy of bouncing back. Okay, karena mereka menekankan, well, it's a bad year for us. Let's fight back. Let's show the world that we are the golden standard things and we will win it. Dan seperti Anda tahu, hari ini mungkin Anda bisa cek tabelnya Real Madrid ada di top 1, top 2. Liga sedang disuspend saat ini karena nggak main, tapi mereka sedang bersaing ketat dengan Barcelona di top 2 dan I think there's a huge, at least big chance that they're gonna win the championship this year. Right? Mereka bermain dengan sesuatu berbeda. You need to bounce back. So this crisis might hit you. Okay, it hits many of my clients, it hits many of business people, and I know it might hit you. But if you have a golden heart, kalau Anda punya hati emas dan standar emas, dan well, just fight back, my friend, just fight back, right? Tapi lagi-lagi bukan cuma positive thinking loh ya, karena positive thinking without positive action will get you positively nothing. Jadi nggak bisa. Hanya positive thinking, yes, but you have to have a plan
and then you change and you review. Okay, get in touch with your coach, get in touch with my team to plan, change, and review. To plan, change, and review. Plan, change, and review. So ask yourself, do you deserve it? If this is too big for you, then I think I'm gonna put it bluntly. Okay, saya akan sangat terus terang. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung saat ini. Masalah yang besar itu menjadi besar kalau ketemu orang yang kecil. Bagi orang besar, masalah besar itu masalah biasa. So if this problem seem huge to you, maybe you're not big enough. Maybe you're not good enough as entrepreneur. Maybe you're not good enough as leader. Sorry kalau ada yang tersinggung. Tugas saya memang menyinggung Anda, but if you are a good leader, if you're a good entrepreneur, then fight back and find the solution, plan, change, educate yourself, meet your team, dan seterusnya. Alright? Big problems only affect small people. Dan ketika orang bilang impossible, by the way, Muhammad Ali bilang impossible hanyalah kata-kata besar yang diucapkan oleh orang-orang kecil. So nothing is impossible if you're big. Right? Saya cek dulu, Bu Jessica tanya, Coach, forecastnya kalau dari Coach Han bagaimana ya untuk ekonomi Indonesia? It's gonna be bad. By the way, saya seorang coach, bukan seorang pakar ekonomi atau seorang dukun ya. Jadi kalau saya mau forecast ya, tapi it's gonna be bad. Ya, it's gonna be bad, and if you play the same way you play, you're gonna lose. You have to change the way you play. Bu Sulistiana Ageng mau tanya Coach Han, bagaimana cara meyakinkan ke semua anggota tim bahwa kita berada di kondisi sulit dengan harapan mereka bersemangat untuk kontribusi. Yap, kita akan bicara sebentar lagi tentang hal itu. Oke? Thank you Bu. Bagaimana memimpin. Tapi seperti saya bilang tadi ya, lead. Oke, secara cepat ya, bagaimana meyakinkan orang tetap semangat di kondisi sulit. Satu, akui bahwa itu masalah memang sulit. Dua, show them that you are confident. Tiga, show them that you have plan. Show them that you have solution, rencana untuk keluar dari permasalahan ini. Alright, three things. Okay, mungkin Anda mau catat. Satu, akui masalahnya. Don't sugarcoat anything, but be cool, be calm, be confident. Bukan cuma sekedar positive thinking, but show them that you have plan. Okay? Dan dalam kondisi ini mungkin Anda harus merubah 180 derajat apa yang Anda lakukan. Tadi saya sudah cerita, hopefully Anda join tepat waktu ya, bahwa ada Iron Maiden contohnya saya bawa, dan pedagang ayam panggang dan ayam rebus di Hong Kong yang berubah total karena situasi flu burung. So I think we need to consider a few things on that. Right? Oke, poin ke-6 sekarang, cash power. Cash power. Uang tunai. Cash has always been king. Alright, cash dari dulu nggak ada krisis pun adalah ujung tombak utama sebuah bisnis. It has always been that way. Tapi especially di zaman yang seperti ini, well, cash is more king than king now. Okay, cash is just everything. You have to have enough cash on stock. Okay, jadi kalau Anda tidak melakukan PR Anda dengan baik sebelumnya, ya, you need to worry. But okay, be positively. Well, if you need to find pinjaman atau kredit bank whatsoever, then find it. Karena tapi kalau Anda sudah bekerja dengan baik selama ini dan punya cash power yang cukup, dan we need to preserve cash, okay? Dan itu adalah salah satu hal yang, karena this storm, badai ini bisa jadi panjang. Ya, lockdown ini nggak ada yang tahu berapa lama, dan situasi ekonomi as we know today, mudah-mudahan cepat. Saya sama seperti Anda, saya berdoa cepat supaya kita bisa kerja normal lagi, karena ngomong-ngomong saya udah agak bosen working from home. I need to meet people and get on stage and teach people and something like that. But seberapapun kita berharap ini cepat berlalu, ada kemungkinan bahwa krisis ini akan berkepanjangan, kan? Dan ketika akhirnya terjadi worst case scenario bahwa krisis ini berkepanjangan, then cash is the penentu elemen dari kita bisa lewat apa enggak. Okay? Karena kalau lewat, sudah pasti kan krisis bukan cuma kali ini aja ya. Jadi begitu krisis lewat kan ada opportunity lain dan seterusnya. Tapi kalau, sorry bahasa saya, kalau kita mati dulu sebelum krisisnya berakhir, ya nggak bisa. Dan
pendukungnya adalah cash. Okay? So if you need to cut back, postpone anything yang tidak urgent. If you need to upgrade your computer, tapi nggak urgent, maybe you want to wait. Tim saya baru membatalkan pembelian sound system baru untuk ruangan seminar kami. Menunda tepatnya, bukan membatalkan ya, karena memang tidak urgent. Kami minta maaf kepada supplier. Kita udah pesan dan barangnya udah tiba sebetulnya, tapi we talk to our supplier that hey, there's a situation here. I think kita ingin menunda upgrading sound system di ruangan seminar kami. So ya, dan akhirnya beliau mengerti. Thank you atas pengertiannya if you're listening this. Tapi you need to postpone any non-urgent stuffs. Hal-hal yang gak urgent, apalagi yang sifatnya hanya untuk senang-senangan aja, okay? Dan you need to postpone everything yang non-urgent. Kemudian mengenai team building Anda, komposisi tim Anda, okay? I say it before, I will say it again. Only work with best people, only work with good people. Pada waktu nggak krisis pun saya selalu ngomong seperti ini, tapi saat situasi COVID-19 yang tidak menentu ini, well, saya nggak bisa ngomong dengan lebih halus lagi. Kalau ini menyinggung Anda, but you Anda hanya bisa keeping your absolute best people and let everyone else go. Oke, ada beberapa tim Anda, anggota tim Anda yang harusnya udah dipecat beberapa tahun yang lalu, but you still don't do that. Mungkin kasihan, mungkin itu, dan nggak berasa efeknya karena ekonomi sedang okay for you. But I think this time of the year you need to carefully select your people and work with only absolute best people with fighting spirit, people with positive energy, people with positive contribution to your team. Ketika masa tidak sedang krisis seperti ini, kita masih bisa mentoleransi team member yang bad attitude jelas ya, itu apapun itu mesti pergi dari dulu. Tapi ada team member yang punya good attitude tapi performanya biasa-biasa saja. Misalnya ya, baik sih coach orangnya, tapi suka nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan seterusnya. Well, ketika zamannya bukan krisis, we can tolerate that. Kita bisa toleransi, kasih dia kesempatan belajar, dan seterusnya. But today you need to talk to that person and face to face and bilang, hey, we are in a crisis situation yang potentially akan lebih panjang dari ini. Can I see your absolute best? We might need to let go some of you. Well, beberapa karyawan Anda yang masih dalam masa percobaan atau part-time basis, you need to review correctly secepatnya. Bagi yang sudah lewat masa percobaan atau karyawan tetap, you need to have this conversation, okay? Jujur kepada mereka dan bilang, hey, situasi sedang buruk dan kita berharap baik, tapi ada kemungkinan menjadi lebih buruk, dan pada waktu situasi jadi lebih buruk, saya mungkin harus let go some of you, so I can only keep best people, absolute best people. So you need to fight for your life, you need to fight for your job, you need to show me that you deserve to be kept, you need to show me that you're a good addition to our team. Have that meeting, communicate with them, right? Karena kemungkinan besar Anda harus melakukannya, kan? Nggak suka akan hal ini ya, topik yang nggak enak untuk dibahas, right? Saya sama dengan Anda Bapak Ibu, kita orang Timur, kita banyak sungkanisme dan seterusnya. But well, in this time of year, it might not be helpful to tolerate, okay? Tapi menghemat cash bukan berarti Anda harus menghentikan semuanya. Ada dua hal yang tidak boleh dihentikan. Okay, catat ini, ada dua hal yang tidak boleh dihentikan. First, never stop sales and marketing. Never, ever, 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 ever stop sales and marketing. I know it's hard. I know kelihatannya banyak kebutuhan yang lain yang lebih primer daripada sales and marketing, but don't stop sales and marketing. Pertahankan, setidaknya pertahankan. In fact, kalau mampu tambah gas dan double, triple your sales and marketing. You know what I mean? Never, ever, ever stop sales and marketing. That's the first thing you don't stop. Never, ever. Yang kedua, never stop planning and learning with your team.
Never stop planning and learning with your team. Never, ever, ever. Never stop coaching, never stop training. Supaya apa? Supaya bisa planning dan learning. In fact, mungkin Anda harus menambah dosis belajar Anda dan dosis planning Anda saat ini. Jadi bukannya dihentikan, minimal dipertahankan. Kalau bisa kita harus menambah dosis belajar dan dosis planning kita. You have to. You have to. Ini adalah masa di mana kita nggak bisa melihat jauh. Ya, kalau kayak nyetir mobil itu kita cuma bisa melihat, I don't know, mungkin 20 meter, 30 meter ke depan. Sedangkan perjalanan masih 120, 130 km. Well, there's a lot of things that we don't see. Dan satu-satunya cara untuk melewati situasi yang kita nggak tahu adalah if you know more. If you know much, then much more comparing to your competitors. Kalau pesaing Anda nggak tahu dan you have better chance to escape this crisis. Does it make sense, guys? Okay? So, first, never stop sales and marketing at whatever cost. Second, never stop planning and learning. Dan supaya bisa planning and learning, you need to have coaching, training in your organization. Kalau memang belum jadi budaya, budayakan sekarang. If you need to hire a coach, hire a coach. If you need to attend seminars like this, karena nggak banyak seminar fisik sekarang, a lot of learn from that. If you need to read books, in fact ini adalah waktu yang sangat perfect untuk re-educate yourself, okay? Untuk belajar ulang baik itu ilmu-ilmu yang baru atau ilmu-ilmu yang lama. Digital marketing is a must. Digital marketing is a must. Digital selling is a must. Kemarin 2 minggu, 3 minggu yang lalu statusnya adalah pendukung. If you have it good. Kalau enggak, you can still sell traditionally. But now, man, that's a must. Nah kalau terlambat, ya nggak apa-apa. Lebih baik terlambat. Jangan sampai nggak sama sekali. You have to start learning and learning fast. Okay? Never stop sales and marketing. Never stop training and coaching. In fact, kemarin ada, minggu lalu ada satu orang, ini saya nggak sebut namanya tapi sekedar menggambarkan aja. Ada satu orang klien saya yang bilang, Coach minta maaf, kita bulan ini kena masalah sangat besar, cash flow berantakan, saya nggak bisa bayar uang coaching, I need to postpone, saya perlu berhenti dulu dan seterusnya. Saya bilang don't stop, let's stop. Saya bilang don't stop, tapi saya nggak punya uang untuk bayar coaching course. Don't stop. Kita bisa bicarakan uang nanti dan segala konsekuensinya, mungkin ada, kita bisa bahas nanti, but you need to continue coaching. In fact, Anda perlu lebih intensif to meet your coach, to meet me, to meet Coach Humphrey, to meet our team, to meet our trainer, to attend our session. You need, dosisnya perlu nambah, bukan dikurangin apalagi di stop. This is time of the year when you have to intensify your effort. Alright? Masuk akal buat Anda? Okay. I know it's gonna be tiring. I know pada saat bersamaan kita memikir cash flow, pada saat bersamaan kita mesti belajar, pada saat bersamaan kita mesti plan, and masih harus kelihatan confident di depan anak buah kita. I know it's gonna be tiring. I know it's gonna be tiring, but that's just the cost you have to pay if you want to have a great business, to prove yourself that you are a great entrepreneur and great leaders. It's gonna be sleepless nights, gonna be, stress yang kita nggak bisa handle, but we cannot afford not to go through that. Ya, maka di sisi lain ya kita harus selalu ingat menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Saya bukan pakar kesehatan by the way, but at least saya tahu bahwa kalau kita nggak jaga kesehatan kita dan we don't have a strong body, we cannot lead well. Okay? Alright guys, saya ulang lagi ya, bagi yang baru terlambat. Satu, tadi saya bahas tentang admit the problem, don't deny it, it might be long. Yang kedua saya bahas tentang economic effect, efek ekonomik dari krisis COVID-19 ini yang mungkin kemungkinan besar. Wah, Pak Wempi bilang, untung saya ingat perkataan coach bahwa cash is most important. Good Pak Wempi, well done, thank you for remembering what I teach you. Yang kedua saya bahas tentang economic effect, kemudian saya bahas tentang plan, review, and change. Jadi aktivitas Anda must be working from home, bekerja dari rumah bukan berarti liburan. Oke guys, let me remind you, bukan berarti duduk di sofa Anda dan nonton infotainment atau update berita coronavirus. In fact, matikan TV Anda, nggak usah terlalu banyak dengar berita coronavirus. Para ahli sudah cari solusinya, oke? Para ahli sudah cari solusinya. You don't need.
Bukan, kalau nonton berita bikin you tambah panik, stop the news, turn off the TV, start working. Working from home means working, bekerja, bukan liburan karena nggak bisa ke kantor. Oke, working from home. And working from home ada 3 pekerjaan utama Anda: plan, review, change, plan, review, change, plan, review, change. On weekly basis atau bahkan bisa on daily basis. Does it make sense, guys? Right? Oke, yang keempat tadi saya bahas tentang play different. I think this is very important. Bermainlah secara berbeda. Ada 2 contoh yang saya kasih tadi. Sebetulnya masih banyak contoh lagi, tapi waktunya nggak cukup. I think play differently seperti Iron Maiden yang tadinya kasih kaos, kasih souvenir gratis supaya bisa jualan musik, tapi hari ini dia kasih free music so they can sell souvenirs, alright? Atau ada satu contoh tentang pedagang ayam panggang dan ayam rebus di Hong Kong ketika flu burung, nggak ada ayam dan dia beralih menjadi bisnis yang lain. Okay? Right. Yang kelima is the most important things, mentality of leaders. Lead, be seen, be positive. Tunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda punya solusi atau at least punya plan. Nggak perlu punya plan untuk 1 tahun ke depan, mungkin nggak ada yang tahu, tapi at least you punya plan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, and show them that you know what to do, show them that you are resourceful. Kita punya cukup bahan di kepala kita untuk membantu mereka keluar dari krisis ini, oke? I told you a story about Real Madrid who bounced back from crisis and become number 1 again. Number 6, we bahas tentang cash power. Batasi atau tunda pengeluaran nggak perlu, upgrading, beli tools baru, beli komputer baru, beli kursi baru, beli meja baru. I'm sorry kalau bisnis Anda adalah jualan meja dan komputer, but we have to postpone it right now. Kemudian, from the staffing side, dari sisi SDM, only keep your best staff. Karena, saya ngomong terus terang aja ya. Setiap staff kan ada gajinya, dan gaji itu ketika tidak worth it, ini masa-masa yang you need to maintain cash positively, alright? So only keep your best, absolute best people. Kasih kesempatan kepada mereka yang not so best to show you that mereka layak dipertahankan, but keep everything else, at least untuk selama masa krisis ini. Nanti kalau Anda mau boleh di-hire lagi, but at least untuk masa krisis ini you need to only keep your best stuff. Oke, Bu Sofia, yang keempat tadi apa ya, Coach? Oke, saya akan jawab sebentar lagi ya. Saya selesaikan yang ke-6 dulu supaya tuntas. Nanti Bu Jessica saya baca dulu apa yang Anda tanya. Oke. Cash power is everything. Stop everything atau postpone everything yang nggak relevan dan yang nggak urgent, but never stop 2 things. Jangan pernah hentikan 2 hal. Never stop sales and marketing. By all means, saya nggak bisa ngomong lagi lebih serius lagi dari ini. Never, ever, 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 ever stop sales and marketing. Dan yang kedua, never stop planning and learning. Jangan pernah berhenti belajar bersama dan planning with your team, training with your team, coaching with your team. In fact, if you have a coach, mesti lebih sering ketemu coach Anda. If you don't have a coach, start having a coach right now. You know, there's a chance that you can escape the storm safely with having a coach. Itu yang ke-6 tadi ya. Habis ini saya bicara yang ke-7. Yang ke-4, Bu, tadi play differently, Bu Sofia. Yang ke-4 adalah bermain dengan berbeda. Mungkin Anda harus merubah total, mungkin merubah sedikit, mungkin merubah agak banyak, mungkin harus merubah total pola bisnis Anda yang tadinya jadi sesuatu yang lain, right? Bu Jessica, Coach, di saat-saat seperti ini bersyukur gak punya cicilan. Wah, berarti saya bisa minta tambahan uang saku dong, Bu Jessica, ya, karena udah gak ada cicilan. So, if you have more money, you can give it to me. Always welcome. Selalu disambut dengan baik. But congratulations though, congratulations. Alright, yang ke-7, yang terakhir hari ini. Hopefully the session has been useful for you. Remember guys, post a picture and tag me, tag Bara Coaching, dan dalam posting Anda itu sebutkan satu hal yang paling bermanfaat buat Anda hari ini, so I know, jadi saya tahu dan saya bisa kembangkan dari situ untuk seminar-seminar berikutnya. And if you have more question, you can always contact our team atau post in the post atau ya DM Bara Coaching, tim saya siap membantu Anda. Oke? Hal ke-7 yang kita perlu bahas hari ini adalah, di masa-masa sulit, connect with your people. Connect. Ya, berhubunganlah dengan
your people, connect with your supplier, connect human to human connection. Bisnis pada dasarnya adalah human to human, oke? Dan semakin kita punya hubungan antar manusia yang baik, semakin lancar bisnis kita. Alright? Saya pernah dengar, oh by the way ini hari Jumat, jadi selamat hari Jumat bagi teman-teman Muslim. Beberapa masjid tidak menyelenggarakan sholat Jumat hari ini, but hopefully ibadah Anda tetap lancar semuanya, oke? Ibadah kita tetap lancar semuanya. Saya pernah dengar satu orang ustadz yang mengajar, kebetulan saya mendengar, saya bukan ahli agama, saya cuma kebetulan mendengar saja, bahwa silaturahmi ternyata itu memperpanjang rezeki, membuka pintu rezeki, bahkan memperpanjang umur kita. Oke, salah satu anjuran dalam agama, dalam hal ini agama Islam adalah, tapi apapun agamanya yang kita belajar kan sekarang ya, adalah silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Jadi dikisahkan, kalau saya nggak salah ingat nih, karena lagi-lagi saya bukan ahli agama, tapi kalau saya nggak salah ingat ada satu orang yang sebetulnya umurnya tinggal 6 hari, tapi dipanjangkan umurnya jadi 20 tahun, tambah 20 tahun, karena membuka tali silaturahmi dengan saudara yang lama nggak berjumpa. Nah, so silaturahmi membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Itu yang dia. Tapi kalaupun lepas dari latar belakang agama apa, I think in business berita ini juga benar, atau ajaran ini juga benar, bahwa silaturahmi dengan supplier Anda, silaturahmi dengan tim Anda, silaturahmi dengan customer Anda terutama, akan membuka pintu rezeki Anda lebih lebar dan membuat bisnis Anda lebih panjang umur. Alright, so this is time to connect, talk to them. Jangan cuman hubungin customer Anda kalau pas mau jualan aja. Well, I know some of you dikontak oleh tim saya minggu-minggu ini, dan tim saya semuanya menanyakan apa kabar, how's your business going. Itulah kenapa saya tahu banyak masalah yang terjadi, karena my team never stop connecting with our clients. So if you only muncul pada saat mau jualan saja, dan itu mendingan sih daripada nggak muncul sama sekali. Tapi well, if this is time of the year where you can offer support kepada supplier Anda, kepada tim Anda. Mungkin Anda nggak bisa bantu betul, tapi at least you can support them dan seterusnya, gitu ya. Connect with your people, connect with your supplier. Ask them how are they doing. Ask them bisa bantu apa. Kalau ada kesulitan, mau nggak kita ngobrol sama-sama. If they don't know any coach, kenalkan mereka ke saya atau tim saya, dan we can talk dan bantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. But this is the best time to keep your customers, right? Karena at the end of the day, guys, virus COVID-19, maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud non-sensitif kepada teman-teman yang kena infeksi ini atau bahkan ada yang meninggal juga gitu ya. Tapi virus ini akan lenyap. Virus ini akan hilang. Ya mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, tapi today, hari ini kita udah lupa tentang SARS, MERS, flu burung, flu babi, bahkan kita lupa tentang HIV/AIDS, demam berdarah atau malaria yang sempat menjadi momok pada waktu itu kita juga sudah anggap biasa. So COVID-19 akan segera berakhir. Tapi krisis ekonomi akibat COVID-19 belum tentu berakhir dengan lenyapnya penyakit itu. Alright? Nah, ketika krisis ini berakhir dan you have good connection with your team, best people, with your customer and with your supplier, then you're gonna come back even stronger than before. Alright, so hampir 1 jam saya di sini. So hopefully Anda nggak bosan dengar saya ngomong gitu ya. Apalagi pertanyaannya ada di sini. Okay. Alright, so hopefully everything you use. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa ketik beberapa hal. Remember to post a picture of you atau a picture of this session, dan kemudian tag Bara Coaching and tag Han.Budiono. Han.Budiono is my account, and tell me what is your most precious learning, apa pelajaran yang paling berharga siang ini. Okay? It's been 1 hour, so hopefully ini bermanfaat buat Anda. Kita akan adakan seminar-seminar lagi yang lain dalam minggu depan. Stay in touch, always follow our account untuk jadwalnya karena menyesuaikan dengan jadwal saya. Next time I'm gonna talk about team building. Tadi ada yang tanya ya bagaimana, Bu Sulis tadi nanya ya, bagaimana menjaga mental tim tetap baik di masa-masa sulit seperti ini dan meyakinkan mereka. So
next webinar, seminar berikutnya kita akan bahas tentang 4G LTE technology, bukan teknologi handphone tapi teknologi leadership and team building 4G LTE to engage and to maximize your team. Alright guys, it's been a pleasure. I need to close the book right now. I need to get back to my family and enjoy the rest of the day. Have a good weekend for you. Enjoy your time with your loved one. Tapi jangan lupa untuk tetap bekerja, plan, review, and change. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mendoakan kita semua sehat dan segera melewati krisis ini dengan baik. Hopefully it's not gonna be long. Be prepared for long, but hopefully it's not gonna be long. Right. Oke. Dan kita akan bahas nanti ya. Kita akan Pak Yuwono tanya yang kelima tadi apa ya? Oke. Yang kelima adalah panjang Pak Yuwono. Tapi intinya adalah mentalitas leaders. Ini adalah saat yang paling penting untuk memimpin. Saya akan coba cari cara apakah bisa di-upload ulang rekaman ini, tapi ya kalau nggak bisa ya apa boleh buat itu ya, karena cukup panjang. Pak WMP katanya stay cool biar miskin asal tahu. Jangan dong. Mas. Pak Yuwono yang keempat adalah mentalitas leader, bounce back, it's time to lead. Ya, masalah besar akan tuntas kalau kita lebih besar ketimbang masalah itu. Jadi kalau kita orang kecil, ya masalah besar yang akan melindas kita. So be big, be grande, be a leader, be entrepreneur, right? Alright, I need to say goodbye. I think now, is there any other questions? Mungkin saya stay 1-2 menit lagi di sini. Right, just a moment. By the way, this glass I beli di Shanghai di China. Tepat mungkin 2-3 minggu sebelum virus itu menyebar. Jadi mungkin pas saya di Shanghai sudah ada virus itu ya. Selamat juga, saya nggak kena. Is there any other question guys? I'm sending you a thank you note now. Thank you. Hopefully everything is well with you. Bye, see you later. Sampai ketemu dalam webinar kita selanjutnya. Stay healthy, stay safe. Saya Han Budiono. Salam the next level.